Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman. Kami dari POP akan sedikit mendiskusikan tentang rencana otopsi penggalian mayat Brigadir J. Yang rencananya akan melakukan bongkar mayat Brigadir J yang disebut dengan otopsi ulang. Ini saya berbincang dengan teman-teman saya, Mas Bekto dan Mas Arianto, dan saya sendiri Edi Kusuma Wijaya. Kemudian mengawali perbincangan ini, saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Mas Arianto. Itu otopsi ulang, itu tujuannya apa itu Mas Arianto? Otopsi ulang. Oke, sebelum saya jawab otopsi ulang ya, saya akan jelaskan dulu. Mungkin orang bertanya, apa sih otopsi itu? Kan gitu kan ya. Otopsi itu adalah bagian daripada tindakan, kalau kita ngomong di sini dari bagian daripada tindakan penyidikan, yaitu melakukan bedah mayat kasarannya ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja yang luka terjadi pada mayat itu, lukanya kira-kira kena apa, kemudian disimpulkan orang mayat itu matinya kena apa, dan kira-kira mayat ini matinya kapan, dan sebagainya. Intinya bedah mayat yang dilakukan untuk mencari informasi dari mayat tersebut untuk mengetahui kira-kira kejadiannya itu apa yang berkaitan dengan mayat itu. Kalau mayat itu luka, ya lukanya luka seperti apa luka tembak atau luka sayat dan sebagainya. Kemudian kematiannya bisa dihitung juga itu dengan teknik kedokteran forensik. Jadi pembedahan itu dilakukan oleh kedokteran forensik. Dialah yang bisa mengetahui mengenai analisis daripada otopsi itu. Jadi bukti atau hasil daripada otopsi itu nantinya akan berupa vision evidence yang itu nanti digunakan untuk pembuktian daripada kasus yang terjadi yang menimpa jenazah itu. Kira-kira gitu. Ya, untuk Mas Bekto, itu otopsi terhadap Brigadir J itu sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah dilakukan, apa hasilnya ini? Kalau berdasarkan standar prosedur polisi, itu harusnya pastinya sudah dilakukan otopsi. Hasilnya seperti apa? Tidak tahu, karena yang boleh meminta bedah mayat atau otopsi itu hanya penyidik, bukan orang lain. Ya, siapapun mengendaki itu, tapi ahli kedokteran forensik itu harus diminta oleh penyidik. Ya, dan ini nanti akan dibuka di sidang pengadilan. Ini bukan suka-suka dokternya boleh disebar-sebarkan kepada siapapun, ini nggak bisa. Ya, mengenai hasilnya pasti mengenai kedokteran forensik ini hanya ya sekali lagi saya ulangi hanya kepada penyidik yang memintanya. Namun saya yakin itu sudah dilakukan. Ya, itu Mas Edi. Mas Arianto, ini tuntutan untuk otopsi ulang atau galian mayat ini banyak sekali. Itu apa syaratnya yang harus dipenuhi untuk otopsi ulang? Setahu saya ya gali mayat ya, itu bisa dilakukan oleh keluarga yang merasa curiga dengan kematian. Bisa juga dilakukan oleh penyidik berdasarkan pertimbangan ya, bahwa ternyata memang perlu masih dilakukan gali ulang. Bisa juga itu juga perintah daripada pengadilan. Kalau memang dianggap itu bukti kurang kuat, ya bisa melakukan perintah penggalian ulang. Itu kira-kira kalau cuma diminta syaratnya siapa yang boleh, ya itu. Mas Bekto, kalau misalnya dulu sudah dilakukan otopsi, mengapa kok masih banyak timbul pertanyaan atau tuntutan dari masyarakat untuk melakukan otopsi ulang terhadap korban khususnya Brigadir J? Ya, karena untuk menjawab pertanyaan itu,
pemberitaan polisi pada awalnya itu dianggap banyak meragukan, banyak kejanggalan. Ini apa? Ini disebutkan itu tembak menembak. Kok ternyata jenazah itu ada luka-luka. Kalau luka-luka kan tidak semua pasti kena senjata. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, keluarga itu menyaksikan sendiri mengenai mayat itu. Setelah dibuka, diantarkan ke keluarganya di Jambi sana dibuka, loh ini kok suatu keanehan. Yang ketiga memang ya bedah mayat, ya bongkar mayat, kemudian diotopsi lagi, itu juga diatur di dalam KUHP. Jadi memungkinkan saja. Ini adalah untuk dapat menjawab keraguan masyarakat. Dan yang paling penting adalah mengungkap kejadian ini seperti Tujuannya bagus apa. sekali ya, 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 membuat terang kasus itu. ya, Saya ingin menambahkan Pak, betul Ya. ya. Itu tadi dikatakan Mas Jadi tadi ya, sudah dilakukan otopsi ya, asumsinya gitu. ya. Tapi kok masih ada tuntutan lagi kan gitu ya. Kalau saya pikir ya ini udah wajar, karena apa? Otopsi yang pertama dilakukan oleh polisi itu adalah berdasarkan laporan polisi dari keluarga Pak Kadif, Ya, di mana tujuannya adalah tembak menembak. Katanya pelecehan seksual dan tembak menembak. Tapi ketika jenazah diantarkan ke tempatnya korban, orang tua korban melihat loh kok ini katanya tembak menembak, lah kok ada luka sayat dan sebagainya. Wah ini anak saya pasti dianiaya dulu nih, gitu kan? Nah karena merasa tidak adil itu dia, ini nggak benar nih dulu pasti otopsinya. Kira-kira gitu Pak. Sehingga dia walaupun sudah masih menuntut, tapi kemudian tuntutan itu pasti dia mengharapkan akan terbukti bahwa anak itu bukan hanya ditembak tapi juga dianiaya. Kira-kira permohonannya kayak gitu, makanya dia menggebu-gebu, dia ngomong di mana-mana bahwa polisi harus melakukan otopsi ulang ini. Kira-kira itu Mas desakan itu sih begitu anunya. Jadi Mas Ari, tuntutan otopsi ulang ini banyak sekali dari masyarakat. Kemudian dari Bapak Kapolri juga ada respon yang sangat positif. Sehingga apa? Ada rencana Pak Kapolri untuk melibatkan ahli-ahli dari luar Polri untuk ikut melakukan otopsi ulang. Bagaimana pendapat Mas Ari? Ya pendapat saya ya, pelibatan forensik dari luar itu adalah karena desakan daripada korban yang diprovokasi oleh advokatnya untuk menuntut keadilan. Karena didasarkan kepada asumsi bahwa dulu otopsinya itu nggak beres, nggak benar, nggak fair, gitu kan. Makanya satu minta gali ulang, otopsi ulang, bukan gali ulang ya, gali mayat, otopsi ulang, kemudian minta saya nggak percaya lagi dengan forensik polisi, kan gitu kan. Panggil yang lain. Nah, Pak Kapolri ini untuk menunjukkan bahwa beliau itu oke lah transparan, objektif, silakan siapapun yang mau ikut. Kompolnas boleh melihat, Komnas HAM juga boleh ikut. Bahkan ahli forensik yang lain pun yang itu biasanya tidak melakukan ya. Tapi karena ini yang diragukan adalah keterangan dari forensik itu, maka boleh forensik yang lain ikut terlibat itu. Ini merupakan suatu keterbukaan. Tapi saya di sini ingin mengingatkan pada Polri ya, tidak cukup dengan dibuktikan dengan itu. Harus disertai dengan iktikat baik bahwa dia betul-betul akan melakukan yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya lip service seakan-akan ini. Jadi makanya nanti juga harus hasilnya pun harus bisa betul-betul apa itu fair berdasarkan dari apa yang ditemukan oleh para ahli forensik. Walaupun saya agak pesimis ya, karena apa? Itu sudah agak terlalu lama ya Mas. Mungkin nanti jadi mempengaruhi analisisnya mungkin agak susah dikit gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira itulah mengapa harus ada Otopsi. enggak ada keterlibatan ahli dari luar itu tadi. Kira-kira itu. Saya mau menambahkan kaitannya dengan jawaban Mas Arya tadi. Ini ahli kedokteran forensik itu kan tidak pernah memberikan keterangan kepada masyarakat. Yang memberikan itu kan divisi humas. Yang memberikan itu kan Polres Jakarta Selatan. Polres maksud saya. Ya. Jadi ini juga anggaplah suatu misteri yang harus dijawab oleh Polri. Ya, kenapa ini kok diragukan? Kalau demikian, apa yang harus didapat dari otopsi ulang itu, Mas Bekto? Kita tahu ya, otopsi ulang ini, ya, ini jenazah itu umurnya sudah
lebih dari 2 minggu. Masuk 3 minggu. Ya, perkiraan itu ya tergantung dari tanah di sana. Itu kemungkinan sudah sangat membusuk. Saya itu berulang kali melakukan gali mayat dan otopsi ulang untuk membuktikan suatu tindak pidana. Ya, jadi sebenarnya ya yang lebih diutamakan di dalam gali mayat untuk otopsi ulang ini adalah untuk menjawab keraguan-raguan dari pernyataan polisi yang sebelumnya. Ya. Khususnya di bidang ya itu luka-luka untuk menjawab luka-luka. Hasil Hasil otopsi luka-luka itu apakah benar, apakah cocok, apakah itu saja? Karena meskipun itu membusuk, kalau ada tulang yang patah, ya, ada organ yang lain kemungkinan masih didapat, meskipun kemungkinan itu kecil. Apa sih yang paling pokok dari otopsi itu? Yang pertama adalah penyebab kematian, dan yang kedua adalah perkiraan kematian. Nah ini kalau dari otopsi ulang gali mayat ini sangat kecil, kemungkinannya untuk bisa menjawab. Tapi ini sekali lagi untuk transparansi, untuk niat baik bahwa ini lebih dapat dipertanggungjawabkan, Mas Edi. Ya. Itu Mas Edi ya, Ya. Mas, saya ingin menambahkan. Itulah kekhawatiran saya, Mas. Hmm. Ketika diminta otopsi ulang itu ya. Saya pikir dulu, oke lah, cepat lakukan otopsi ulang, gitu kan. Ya. Tapi kan ini kan besok akhirnya minggu, untung besok ini Rebu. Saya pikir makin diberitakan, Mas, kita tidak tahu. Bisa enggak ya? Maksud saya gini, makin lama makin diundur, makin dituduh polisi itu ini memang dibikin busuk supaya dia susah untuk dia analisis. Kan bisa menimbulkan pertanyaan seperti itu kan. Ya. Makanya mudah-mudahan ini otopsi cepat segera dilakukan sehingga analisis tidak lebih sulit lagi untuk jangan sampai polisi dicap untuk menunda-nunda waktu. Itulah masalahnya gitu. Ya, Mas Arianto, kalau demikian apakah nanti hasil otopsi ulang ini kan bisa menentukan motif dan modus secara terang-benderang, dan kan bisa juga menentukan siapa tersangka? Ini ya, apakah bisa apa enggak itu pertanyaan orang awam saja. Iya. Saya ingin menerangkan hasil otopsi ulang. Kira-kira gini gambarannya. Otopsi ulang itu kan cuma gali mayat, kemudian memeriksa mayat, kemudian dilihat luka-lukanya apa saja, itu kemudian begini, ini lukanya begini, begini, kemudian itu nanti akan dibandingkan dengan yang dulu. Otopsi sebelumnya. Ini cocok enggak? Kalau cocok berarti udah, berarti amanlah yang dulu, penyidikan yang dulu, tidak ada dugaan bahwa itu manipulasi atau penyembunyian data ya. Tapi yang paling berbahaya yang menimbulkan tanda tanya adalah apabila catatan hasil otopsi yang dulu atau vision evidence yang dulu itu, yang dulu katanya disampaikan kepada korban tapi cuman nggak jelas itu katanya ya, itu dari korban itu sekilas saja gitu. Katanya dulu istilahnya memberikan VAR kosong kan gitu. Jadi, nah ini hasilnya itu nanti Mas ya, diperiksa hasilnya seperti apa, temuan baru pasti akan dicatat oleh Komnas HAM ini Mas, terutama Komnas HAM ini catat dan Komponas ini gitu. Dan mudah-mudahan juga penyidik yang baru itu juga, karena timnya kan yang lain ini ya Mas. Nanti setelah itu hasilnya pasti cuma akan dianalisis gini Mas. Oh ini mayat ini lukanya ini luka sekian senti, ini sekian sini luka tembak di bagian sini. Kira-kira bunyinya begitu Mas. Mungkin ditambah analisis kira-kira kematian sudah sulit karena ada busuk. Misalkan gitu. Nah ini yang bisa tahu adalah ahli forensik. Tapi kapasitas daripada hasil otopsi itu sendiri hanya menerangkan bahwa kondisi tubuh mayat itu seperti ini, apakah itu betul ada luka hasil penganiayaan apa tidak, itu forensik hanya bilang bahwa ini bekas luka sobek karena senjata tajam. Tidak bisa menjawab, oh ini dianiaya, nggak bisa. Itu kesaksiannya. Boleh. Ya, ini luka karena benda tumpul. Lukanya yang di jari itu kemarin itu apakah putus apa enggak, itu nanti itu akan lebih jelas. Oh ini mungkin tulangnya retak, tapi kemudian kulitnya masih kuat. Nah itu akan diuraikan di dalam otopsi itu gitu. Dengan jawaban ini saya kira ya, masing-masing yang bertanya itu tadi bisa menjawab sendiri lah. Kira-kira ini bisa memberikan bahwa yang terjadi itu apa, itu masih jauh juga ya. Walaupun sama kan mendekati, tapi minimal nomor satu yang ingin dibuktikan publik itu kan cuma gini Mas.
apa iya otopsi yang dulu itu benar kayak gitu. Itu aja sebenarnya sasarannya sih ya. Tapi Dan kalau kekhawatiran masyarakat dulu di bawah tekanan. ya dia kalau tidak tekanan tapi di Itu bawah skenario lah gitu. itu kan Dugaan, maksudnya dugaan, ini. opini, Iya. ya, Bang. Dan ini risiko terjadi karena apa? Karena pada waktu awalnya itu kurang bagus cara menerangkannya itu. Kurang bagus apa? Saya bilang kurang bagus. Sudah kondisinya janggal, kemudian sudah disimpulkan kesimpulan janggal tidak disertai dengan bukti ini loh. Ini begini, ini buktinya gini. Walaupun tidak apa secara detail, tapi minimal masyarakat jangan dibikin tanda tanya, jangan dijawab. Wah itu penyidikan nanti mengganggu penyidikan. Apa yang diganggu dulu nggak usah diganggu, udah selesai kok sampai ke kesimpulan ya. Ya. Itu kira-kira masih. Ya. Terima kasih Pak Swito. Terima kasih Mas Arianto. Demikianlah tadi sedikit perbincangan kami tentang rencana penggalian mayat atau otopsi ulang terhadap korban Brigadir J. Mudah-mudahan setelah penggalian mayat ini nanti bisa memberikan suatu jawaban dan atas kematian Brigadir J. Kita tunggu hasil otopsi ulang tersebut. Mudah-mudahan bisa memuaskan masyarakat dan ini adalah salah satu niat baik Polri. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.